Di tangan gua udah ada Fujifilm X-S20. Ini bukan kamera flagship karena emang Fujifilm punya X-H2 dan X-H2S. Yang satu adalah kamera APS-C dengan resolusi paling gede saat ini, dan satunya lagi adalah kamera yang super ngebut dan bawa stack sensor. Jadi XS20 ini masuk kategori mid-range. Tapi jangan salah, menurut gua XS20 ini malah posisinya justru enak banget buat foto dan video, dan dia bawa fitur-fitur yang super gila buat video. Kalau di Sony ini kayak seri A7 gitu, ada di tengah, sweet spot. Secara harga, XS20 ini udah menyentuh angka di atas 20 juta. Tepatnya 21,5 juta body only. Dan ini terpaut cukup jauh sama pendahulunya XS10. Tapi XS20 dikasih upgrade dan penyempurnaan yang keren dari Fujifilm. Sejauh apa gue bisa merekomendasikan kamera ini buat kalian? Mari kita udah. Sebelumnya gue mengenalin kalau gue bikin kelas online food photography dan editing. Buat kalian yang mau explore still life photography, kalian wajib cek kelas ini. Kelas ini sifatnya e-course, jadi kalian bisa belajar secara fleksibel kapanpun kalian mau. Cek e-course lengkapnya di kristochandra.com dan gue juga akan taruh link di deskripsi. Secara spek, Fuji X-S20 ini membawa sensor 26 megapiksel X-Trans Backside Illuminated CMOS sensor dan IBIS. Dan gue nggak ada komplain sedikit pun karena emang sensor yang dibawa di X-T3 dan X-T4 itu buat foto dan video masih sangat-sangat mumpuni. Bobotnya 491 gram, sedikit lebih berat dari XS10 yang kurang lebih di 465 gram. Salah satunya adalah karena baterai baru ini, seri W235, yang sedikit lebih berat dari pendahulunya XS10. Baterai baru ini kurang lebih beratnya 80 gram kalau dibandingin dengan baterai lamanya XS10, yaitu 46 gram. Dan baterai baru ini punya sipar rate sampai 750 shot. Kalau dibandingin XS10, cuma punya sipar rate 325 shot. 2 kali lipat. Buat shoot video, bahkan baterai ini bisa bertahan lebih dari 1,5 jam di pengetesan gua. Jadi kebetulan gua ngetesnya di 4K 30, dan ini adalah upgrade yang sangat-sangat menyenangkan. Beberapa fitur yang sama kayak XS10 adalah dia membawa konfigurasi joystick tanpa D-pad. Masih dilengkapi dengan PSM dial, plus C1 sampai C4, dan ada tambahan mode vlog. Mode vlog ini bikin punya quick access menu di kanan bawah yang isinya adalah face atau eye tracking on off, product priority mode, background defocus mode, sama beberapa kebutuhan vlog lain. Jadi ada fitur-fitur baru kayak background defocus yang maksa lensanya selalu dibukaan terlebar. Awalnya gue pikir background defocus ini bisa kayak portrait mode-nya iPhone yang bisa bikin background-nya kita lebih blur lagi via AI. Kayaknya seru kalau misalnya kamera-kamera gede kayak mirrorless APS-C ini udah bisa computational fotografi dan videografi kayak yang kita udah temuin di smartphone. Kemudian ada mode product priority yang setelah gue cobain itu bikin autofokusnya jadi lebih responsif terhadap benda-benda yang kita taruh di muka. Yang agak seru dari mode vlog ini adalah dia masih tetap bisa kita setting secara manual dan nggak berubah kayak di Canon EOS R50. Masih bawa vari angle LCD kayak XS10 dan punya kemampuan burst yang juga masih sama, 8 frame per second dengan mechanical shutter. Tapi buffernya sekarang jauh lebih banyak karena udah dilengkapi dengan kapabilitas UHS 2 slot SD card-nya. UHS 2 ini juga buat support kemampuan videonya yang emang udah ditingkatin gila-gilaan. Burst di mode electronic shutter juga udah sampai 30 fps. Ini sama juga dengan XS10 dan punya crop 1,25 kali. Shutter speed mechanical juga maksimum masih di 1/4000. Masih bawa kemampuan slow-mo yang sama sampai 240 fps di Full HD dan shoot MP4 langsung dari kamera. Kemampuan lain kayak tether shooting, webcam, dan power delivery support masih tetap ada. Dan power delivery ini yang bisa bikin kita shoot sambil di-charge. Kalau dari sisi fotografi, nggak banyak update dari XS10 ke 20. Tapi dari sisi video, gokil! Jujur aja, waktu gue cobain XS10, gue punya banyak catatan dari sisi video. Agak berasa sedikit kurang puas waktu makainya, dan semua itu udah di-resolve sama Fujifilm di XS20 ini. Buat yang belum lihat review dari Fujifilm XS10, gue taruh link di kiri atas.
Dari sisi video performance, sekarang XS20 udah membawa headphone jack di sisi kanan kamera. XS20 juga bawa prosesor yang sama kayak XH2 dan XH2S, dan bikin kamera ini sekarang bisa shoot 4K 60 dengan sedikit crop. Rata-rata kamera mid-range itu cuma bisa shoot di 4K 30. Tapi di XS20 ini kemampuannya nggak cuma berhenti sampai di 4K 60. Di XS10 dia punya problem tidak bisa shoot slow shutter speed. Jadi XS10 itu tidak bisa nge-shoot atau tidak bisa milih kompresi di long gop atau all intra. Dan di XS20 ini sekarang udah dibenerin, jadi kalau misalnya kalian mau rekam video slow shutter speed, itu udah bisa. XS20 ini juga punya kemampuan shooting flat gamma terbarunya Fujifilm, yaitu F-Log 2. F-Log 2 di atas kertas ini lebih flat dari F-Log biasa, dan punya dynamic range yang lebih tinggi. 13,2 stop compare sama 11,2 stop kalau shoot dengan F-Log based on Imago. Dan berdasarkan pengetesan gua, membandingkan F-Log 2 dengan F-Log, itu F-Log 2 punya kemampuan untuk meretain color lebih bagus daripada F-Log. Anyway, F-Log 2 punya base ISO di 1250. Ini sekitar 1 stop lebih tinggi daripada base ISO dari F-Log, yaitu di 640, dan ini agak plus dan minus. Menurut gua 1250 agak ketinggian, tapi demi dynamic range yang lebih tinggi dan performa dari color retain yang lebih bagus, menurut gua nggak masalah. F-Log juga masih tersedia di XS20 kalau kalian lebih pilih untuk shoot dengan base ISO yang lebih rendah. Pengaturan video di XS20 sekarang juga punya banyak pilihan kompresi. Dari 8 bit via H264 sampai 10 bit via H265, bahkan bisa sampai all intra 422 internal. Bitrate-nya pun juga tinggi, bisa sampai 360 Mbps. Salah satu kendala di Fujifilm yang seri lama, kayak kebetulan gue punya X-T3, itu adalah waktu kita rekam video. Dia ngerekamnya dengan Color Space Rec 601. Kalau kalian mau lihat, video lengkapnya ada di sini. Dan di XS20 gua temui color space-nya udah proper, yaitu Rec 709 baik di 8 bit dan 10 bit. XS20 itu juga udah bawa fitur dari XH2S, yaitu bisa ngerekam 6.2K open gate sampai 30 fps, dan dia juga bisa shoot sampai 10 bit 422 internal recording. Anyway, 6.2K open gate itu datanya gede banget. Dan fungsinya adalah supaya kita bisa shoot satu kali aja buat dipakai di berbagai rasio video, vertikal atau horizontal. Tapi ada catatannya, dia nggak bisa shoot slow shutter kalau kita shoot open gate 6.2K. XS20 juga bisa shoot RAW video dengan 12-bit color dengan format Blackmagic RAW dan ProRes RAW. Kalau kalian pakai external recorder kayak Atomos Ninja, maka format yang bisa dipakai adalah ProRes RAW. Sayangnya, gue nggak sempat cobain RAW video dari XS20 ini karena kabel yang gue punya itu nggak support. Salah satu hal yang juga gue keluhkan di XS10 adalah pengaturan C1 sampai C4. C1 sampai C4-nya itu cuma bisa buat still alias fotografi only. Di XS20 sekarang kita bisa pakai untuk pengaturan video. Kalau di menu kalian bisa lihat ada pengaturan apakah C1 sampai C4-nya mau dipakai untuk setting foto atau setting video. Kalau kalian pilih buat video, dia bisa buat nge-memoriin settingan resolusi dan frame rate, dan settingan-settingan lain sebenarnya. Misalnya C1 buat e-roll di 4K 30 fps, setting shutter speed-nya di 1/60. C2 juga bisa dipakai buat slow-mo standar, misalnya 4K 60, dan shutter speed-nya berarti diatur di 1/120. C3-nya misalnya kalian buat extreme slow-mo, misalnya buat 240 fps di Full HD. Itu semua settingan C1 sampai C4-nya bisa kalian atur frame rate-nya dan juga shutter speed-nya secara terpisah. Ini basically kayak kalian sebenarnya punya fitur shutter angle di sebuah kamera kecil kayak XS20 ini. Yang nggak kalah seru, XS20 juga dibekali AF algorithm terbarunya Fuji. Ada subject detect AF kayak hewan, terus kemudian mobil, pesawat, ya, dan orang tentu saja.
Dan bahkan waktu gua tes, itu Fujifilm keluarin firmware terbaru untuk autofocus buat XS20. Dan firmware update ini ningkatin akurasi AF dari XS20 yang sebenarnya itu menurut gue udah meningkat jauh banget kalau dibandingin dengan XS10. Sebelumnya, XS10 tuh punya limit rekam 4K 30 selama 30 menit. Sebenarnya nggak salah juga kalau Fujifilm tuh kasih limit di 30 menit karena emang satu baterainya dia itu bertahan buat syuting kurang lebih 30 menitan juga. Gue ngetes XS20 dengan konfigurasi yang sama kayak gue ngetes XS10, yaitu 4K 30 Longgop H264 100 Mbps dengan eye tracking yang full nyala dan disuruh tracking terus-menerus. IBIS-nya kita matiin di sini karena emang kameranya kita taruh di tripod dan kita ngerekam indoor tanpa AC, jadi kurang lebih suhunya itu 28 derajat dan settingan auto power off time-nya gua setting ke high. Gua dapat durasi perekaman 1 jam 21 menit tanpa ganti baterai. Dan dia bahkan masih ada satu strip sisa baterainya. Dan ini gila banget. Dia mulai keluar logo kuning overheat itu di 45 menit. Dan logo merah overheatnya di 1 jam 20 menit. Dan dia otomatis berhenti ngerekam. Dan kalau dipencet dia nggak mau ngerekam lagi. Kalau kalian matiin, terus nyalain lagi, itu kebetulan gue pakai SD card yang 64 GB. Dan masih ada sisa waktu perekaman kurang lebih 4 menit. Gue nyalain 3 menit itu dia masih mau ngerekam. Dan ini so far adalah hal yang keren banget. Ini belum pakai cooling fan yang emang bisa support untuk XS20. Kalau buat perekaman 4K 30 kayaknya belum perlu pakai cooling fan. Tapi kalau kalian syutingnya open gate atau 4K 60, itu kayaknya boleh untuk jadi pertimbangan. Jordan Drake dari Petapixel juga ngetes kemampuan overheat dari XS20 dan dia ngetes di 6.2K 30 fps open gate. Itu kurang lebih dia dapat 34 menit. 4K 60 dia dapat 36 menit. Dan 4K 24p itu dia dapat kurang lebih 2 jam. Yang sedikit gua kurang suka dari XS20 ini adalah dia masih membawa konfigurasi micro HDMI instead of full HDMI buat raw recording. Karena kabel yang HDMI itu HDMI yang full itu yang cari seri 2.0 atau 2.1 itu agak gampang. Tapi micro to full HDMI yang high speed itu nyarinya agak susah. Kedua, kamera ini nggak weather seal. Kalau kalian tipe fotografer atau videografer yang bawa kameranya ke medan-medan berat, cuaca yang emang rendah banget, hujan-hujanan, terus kemudian yang syuting penuh debu dan segala macam, itu kayaknya agak kurang cocok bawa XS20 ini. Jadi upgrade-nya adalah XH2, XT5 atau XH2S. Konklusi, I love XS20. Menurut gua, ini bukan kamera vlogging biasa atau kamera for content creator yang biasa aja. XS20 itu kamera yang all-rounder untuk foto dan video. Dan menurut gua hampir tanpa komplain. Fujifilm juga sekarang itu punya banyak banget support dari third party lens. Dan lensa-lensa yang dibawa itu juga keren-keren. Bukaannya juga gede-gede. Dan kualitasnya juga bagus. Harganya juga masih tergolong cukup ramah lah di kantong. Kalau ada tim mendang-mending yang bilang, "Bang, mending full frame bang." Coba deh kalian cek, kamera full frame mana yang angkanya kurang lebih 21,5 juta yang punya kapabilitas video kayak XS20? Kayaknya nggak ada. XS20 tuh update yang luar biasa dari XS10 dan menurut gue Fujifilm itu bikin XS20 naik kelas, makanya price point-nya juga naik. Autofocus foto dan videonya itu menurut gua update yang luar biasa. Apalagi setelah update terbaru di akhir September. Bahkan menurut gua, dibandingkan dengan XT5 dan XH2 yang punya sensor baru, yang resolusinya emang lebih gede, dan harganya juga lebih mahal, itu gua tetap akan milih XS20. Kebetulan kamera pesaing utama dari XS20 di harga yang kurang lebih sama, itu udah mampir di studio, yaitu Sony A6700. Dan kayak gimana sih kemampuannya? Subscribe buat kalian supaya tidak ketinggalan, and I'll see you in the next video. Ciao!